Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Anak-anak sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan melalui WA ini, melalui rekaman suara ini dalam kepelajaran fikih, karena kegiatan di lembaga yang sangat padat sekali, yaitu kegiatan Porseni tingkat kabupaten. Maka pada hari ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara daring. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai pelajaran fikih pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita belajar menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Berdoa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya adalah anak sekalian, setelah kemarin pada bab 1 kita telah belajar banyak hal di bab 1 terkait khitan, dan sekarang kita akan belajar pada bab 2 yaitu terkait tanda-tanda kedewasaan atau tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Peserta sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah, pada prinsipnya kita pasti akan mengalami yaitu awal mula dari pendewasaan gitu. Adapun kegiatan, adapun tanda-tanda balik tersebut adalah diantaranya adalah bagaimana kita menyikapi tanda-tanda dewasa itu dengan cara baik. Karena apa? Karena bukan berarti tambah dewasa tambah enak. Karena apa? Karena waktu masih kecil, apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, dosa-dosanya masih ditanggung sama orang tua. Namun ketika sudah dewasa, kegiatan atau kewajiban syariat melakukan syariat Islam adalah sebuah kewajiban yang sudah mengikat buat kita semuanya. Adapun kewajiban yang sudah mengikat adalah sholat, puasa, zakat, dan juga haji bila mampu. Anak-anakku sekalian yang sangat dimuliakan Allah, apa saja tanda balik itu? Yang pertama adalah bagi perempuan tanda-tandanya adalah haid, dan bagi laki-laki tanda-tandanya adalah ihtilam atau mimpi basah. Lebih jelasnya bisa disimak, bisa dibaca pada buku pembelajarannya, buku fikih pada bab 2 yaitu tanda-tanda balik. Pada kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam ibadah. Dalam hal ini kita akan membahas yang pertama pengertian mu'alaf, pengertian balik, tanda-tanda balik, dan konsekuensi balik dalam ibadah. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat di dunia wal akhirah, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar seorang kakak dan juga seorang adik yang baru lahir. Yang kedua, selanjutnya ini juga gambar anak-anak yang sedang melaksanakan manasik haji. Anak-anak ya. Yang ketiga, juga gambar seorang laki-laki dan juga seorang perempuan lucu ceria. Yang keempat, ini juga anak sekolah SD atau MI yang sedang melaksanakan atau berkumpul bersama dalam sebuah kegiatan. Yang terakhir, ini juga ada seorang gambar anak perempuan ceria. Nah, dari gambar ini, apakah anak-anak di dalam gambar ini sudah diwajibkan sholat atau puasa oleh Allah? Bayi
dan juga seorang kakaknya, anak laki-laki ini, anak ini juga, anak yang kecil-kecil ini juga. Apakah ini semua sudah diwajibkan melaksanakan ibadah sholat atau puasa oleh Allah? Tentunya tidak, karena ini masih anak-anak. Nah, Allah adalah zat yang maha bijaksana. Aturan-aturan agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan kita umat Islam. Misalnya, dalam aturan ibadah, siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah-ibadah itu? Nah, itu semua diatur dengan sangat adil dan sangat detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, siapakah yang wajib menjalankan ibadah seperti puasa dan sholat? Orang-orang yang wajib melaksanakan ibadah tersebut disebut mukallaf. Baiklah, apa itu mukallaf dan apa saja syarat-syaratnya? Mukallaf ialah orang yang wajib melaksanakan kewajiban agama, seperti wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan haji, wajib melaksanakan puasa, dan sebagainya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, sudah baligh. Yang kedua, berakal sehat, artinya tidak gila. Yang keempat, telah sampai dakwah Islam padanya. Nah, kalau bicara tentang dakwah saat ini, di mana-mana dakwah Islam sudah sedemikian rupa disajikan oleh para ustadz, para kiai, dan semuanya, baik di media sosial ataupun di mana saja kita berada. Ada musola, ada masjid. Jadi dakwah Islam untuk saat ini insya Allah sudah ada di tempat manapun. Yang pertama tentang baligh. Nah, hal inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Pengertian baligh. Baligh secara bahasa berasal dari kata balaghah yang artinya sampai. Secara istilah yaitu telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah baligh dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, baligh dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Ini adalah pengertian baligh. Ini adalah pengertian baligh. Selanjutnya kita akan belajar tanda-tanda baligh. Nah, seorang anak laki-laki dan perempuan dianggap disebut baligh jika sudah mengalami ciri-ciri yang akan kita bahas ini. Misalnya haid atau menstruasi bagi anak perempuan, ya. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki. Beda. Tanda balighnya anak perempuan dan anak laki-laki itu beda. Kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau ihtilam. Bagaimana jika seorang anak perempuan atau anak laki-laki bagaimana jika anak perempuan dan anak laki-laki tidak mengalami haid maupun ihtilam? Nah, ini yang ketiga, mencapai usia 15 tahun. Hitungannya memakai hitungan hijriyah, ya, hitungan hijriyah kalender Islam. Bila di usia tersebut belum mengalami haid atau ihtilam. Haid atau ihtilam ini biasanya dialami oleh anak laki-laki ataupun perempuan dimulai usia 9 tahun sampai 15 tahun. Paling minim usianya adalah 9 tahun. Paling besar adalah usianya 15 tahun. Jika pada usia 15 tahun ini tidak mengalami haid atau ihtilam,
maka anak tersebut sudah disebut baligh karena sudah mencapai usia 15 tahun. Nah, tentang bagaimana pengertian haid, pengertian ihtilam, dan juga kapan waktu haid dan bagaimana juga ihtilam, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Konsekuensi baligh dalam ibadah. Apa sih konsekuensinya setelah seorang anak laki-laki atau perempuan itu sudah mencapai usia baligh? Konsekuensinya adalah anak yang sudah baligh memiliki konsekuensi ibadah yang harus dijalankan. Artinya, dia sudah wajib memiliki kewajiban sendiri terhadap ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah. Dalam hal ini, dosa dan pahala sudah menjadi tanggungan anak tersebut. Konsekuensi yang dimaksud adalah mengerjakan ibadah wajib. Ibadah wajib ya, artinya jika melaksanakan sholat misalnya, dia akan mendapatkan pahala. Jika meninggalkan sholat, dia sudah mendapatkan dosa. Beda dengan seorang anak yang belum baligh, misalnya anak yang masih usia 7 tahun atau anak TK atau adik bayi. Nah, ini belum dibebankan suatu hukum padanya, baik itu dosa atau pahala. Tetapi walaupun anak kecil kelas 1, kelas 2 misalnya, ini harus sudah membiasakan, harus melatih diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib lainnya. Kenapa? Ketika dia sudah akil baligh, sudah sampai usia baligh, dia sudah terbiasa sehingga tidak seperti beban melaksanakan ibadah-ibadah wajib kepada Allah. Jadi diingat, anak yang sudah mencapai usia baligh itu sudah dikenai beban hukum. Artinya sudah ada pahala dan dosa di situ, sudah wajib mengerjakan ibadah-ibadah wajib yang disyariatkan dalam agama Islam. Contoh apa ibadah wajib? Sholat, puasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Nah, misalnya tidak sholat, dia dapat dosa. Misalnya sholat, dia akan mendapat pahala. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Anak yang sudah baligh, kalau puasa dapat pahala, kalau tidak puasa akan mendapat dosa. Demikian juga berhaji ke Baitullah. Bagaimana jika misalnya sholat, puasa, dan berhaji ke Baitullah ini dilakukan, anak yang belum baligh akan mendapat pahala juga, tetapi jika misalnya tidak sholat, ini tidak akan dikenai dosa. Itu sebagai pelengkap, sebagai penyempurna dari apa yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini, Ustaz persilakan membaca pada kegiatan bab 2 nilai tanda-tanda baligh, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pelajaran kita hari ini adalah mengkaji atau membaca pada bab 2 masalah tanda-tanda baligh. Silakan membaca dan memahami apa yang ada dalam kandungan buku. Kiranya demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas semua kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.